tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam
hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ada sesuatu yang Ku Tuhan ingin nyatakan yakin kepadamu. Ada sesuatu yang Tuhan Kau ingin katakan hadir kepadamu di pada malam hari ini. sini. Sebelum semua itu Ku terjadi, marilah kita datang menyembah rasakan Tuhan. kuasa yang Sembah Dia. tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan. Benar ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di mana 2-3 orang berkumpul, kami imani Engkau hadir Tuhan. Walaupun di atas talian, kami percaya Engkau hadir ya Tuhan. Kesembuhan-Mu ya Tuhan akan nyata di tengah-tengah kami. Mukjizat-Mu akan terjadi pada malam hari ini. Berkatilah setiap mata yang melihat, setiap telinga yang mendengar. Pada malam ini yang hadir ya Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Wow, sungguh luar biasa ya Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hadir. Biarlah 30 menit ini ya Tuhan, masa seperti ini. Oi Soma, saya mendorong kita semua dimanapun Anda berada pada saat ini. Letakkan hati kamu itu kepada Tuhan pada saat ini. Biarlah hatimu mempunyai satu kerinduan. Firman Tuhan katakan setiap orang yang mencari Tuhan akan mendapatkannya. Oleh itu Soma pada malam hari 30 menit saja. Jangan kemana-mana, tetapi kita fokuskan 30 menit ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan hadir. Amin. 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 Bapa kami syurga, kami serahkan persekutuan doa pada malam ini ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur karena pelayanan Soma dapat dilakukan di atas talian. Kami berdoa untuk setiap, baik itu muda-mudi, baik itu belia, baik itu siapapun yang hadir pada malam hari ini, tidak Amen. terkecuali akan merasakan mukjizat Tuhan, akan memperoleh kesembuhan bagi yang sakit. Dan kami berdoa lawatan Tuhan, biar walaupun talian Tuhan, atas talian kami percaya tidak ada yang dapat membatasi kuasa-Mu. Terima Amen. kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. 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 Nah, sebelum kita teruskan, kita punya doa malam hari ini. Mari kita mengakui dosa kita terlebih dahulu. Kita datang pengakuan dosa. Ya, kalau kamu boleh nampak, marilah kita mengakui kepada Allah yang Maha Kuasa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami telah berdosa terhadap Engkau, baik dalam pikiran, perkataan, dan
perbuatan kami. Mampukanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang sempurna. Ampunilah kami, lepaskanlah kami, dan perbaharuilah kami demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan katakan, jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita dari segala yang salah. Amin. Marilah kita mengikhtiarkan ini bersama-sama. Kami memuji Engkau dan mengucap terima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk kemenangan yang telah Engkau berikan melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saatnya kita mau menyanyikan lagu ini. Mari kita masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sekali lagi. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Benar Tuhan, sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Sungguh Engkau hadir Tuhan dimanapun kami sedang memuji Engkau. Kami ingin membuka hati kami untuk menerima jamahan daripada Roh-Mu Tuhan. Engkau hadir
kami percaya. Ini iman kami Tuhan. Oh, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan kami rasakan, kami perlukan hadirat-Mu. Oh, hadirlah Tuhan dimanapun kami berada dan menyembah Engkau. Bantu kami Tuhan untuk merasakan hadirat-Mu
Hadirat-Mu kami rindukan, kami perlukan hadirat-Mu. Jamah kami Tuhan, dimanapun kita berada, marilah dengan penuh iman meyakini bahwa Tuhan sedang menjamah setiap kita. Betapa indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dalam sikap kita menyembah Tuhan, Tuhan berkata bahwa Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau. Saat badai datang menerpa hidupmu, engkau tidak tahu kenapa, tetapi Tuhan bilang kepada seorang ini bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas hidupmu. Dia adalah Allah yang tahu apa yang akan terjadi di hadapan. Jadi Dia menyediakan segala sesuatu. Bertahanlah. Untuk saudara ini, bertahanlah. Karena Tuhan ada suatu rancangan yang besar bagimu. Terima kasih ya Tuhan. Hadirat-Mu telah memenuhi setiap hati kami. Sebab itu pada saat ini Tuhan, kami dapat rasakan Engkau hadir. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan. Baik yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah, ataupun dimanapun yang pada saat ini melihat live ini. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup beserta dengan kami. Immanuel, Allah yang menyertai. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan renungan, saya mau ajak kita karena doa ini, persekutuan doa ini santai. Oke, kamu boleh sediakan kopi, ya seperti kami dan Andy dan Kedi. Oke, santai, tapi dalam masa yang sama kita fokus berdoa juga ya. Jangan sampai tertidur. Jadi ya, mari kita terus masuk dalam renungan. Dan ya, jika kamu ada sebarang bahan doa yang ingin kamu sampaikan, kamu boleh tulis di live chat ataupun personal chat antara kami, supaya kami tahu apakah keperluan kamu, dan kami senang untuk berdoa bagi Anda. Ya. Shalom, selamat malam semua. Boleh dengar? Shalom, oke. Oke, sekali lagi shalom, selamat malam kepada semua. Tadi petang saya ada bersin di tempat yang tiada orang. Wah, begitu senangnya hati saya dapat bersin. Lama tidak dapat bersin begitu. Sebab sebelum ini
Kalau bersin kena tahan kan macam sakit batu dada kan, macam orang bilang tuh tulang rusuk apa ini, yalah sakit lah pokoknya. Tapi bila dapat bersin sendiri, sebab sekarang kan cuaca sejuk, hujan-hujan, jadi biasalah kalau kita bersin. Kalau dulu kalau kita bersin orang bilang oh bless you ya gitu. Tapi sekarang kita takut, saya takut kalau saya bersin nanti orang bilang kan orang tengok-tengok sudah takut, sudah risau kan, ya kita tahu begitu. Di dalam Alkitab, di dalam satu masa, semasa Yesus dia sedang berjalan turun daripada satu tempat pelayanan dia, ada seorang yang mengintai-intai dia, mengintai bukan mau pukul dia lah. Dia mengamat-amati bila Yesus keluar. Jadi selepas dia nampak Yesus, dia takut-takut mau datang. Dan apa yang terjadi, dia datang juga kepada Yesus. Dan di dalam bacaan Markus 1 ayat 40 hingga 42 saya bacakan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon kebantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Sama juga penyakit kusta di dalam Alkitab ini, kalau dalam imamat dia seperti ada yang timbul-timbul ya, kutil-kutil begitu kemerah-merahan. Bukan yang macam kusta yang kita tahu sekarang. Dan kusta itu diakibatkan mungkin tekanan emosi juga ya, seperti yang dia dihidapi oleh Naaman ya di kitab Perjanjian Lama ya, dia seorang raja Aram. Tetapi penyakit kusta ini digeruni, ditakuti oleh orang-orang di zaman Alkitab sebab dia menular. Orang takut terjangkit dan akibatnya orang itu dikucilkan. Nah, itulah seperti yang kita hadapi sekarang ini, sedikit sebanyak macam COVID-19 lah begitu. Ya, kalau orang terjangkit, dia boleh menular, jadi orang takut mau dekat kita, risau-risau apa yang terjadi. Dan apa yang terjadi di sini, dengan sedaya upayanya orang kusta ini dia dikucilkan, dia dinafikan hak dia tidak dapat berkumpul dengan keluarga dia. Ada satu harapan, dia tahu Yesus, dia percaya Yesus boleh menyembuhkan. Itulah dia katakan begini ya di ayat 40. "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dia katakan engkau dapat, itu aktif ya. Engkau dapat, maksudnya kuasa Tuhan dia percayakan. Yesus boleh mentahirkan dia. Bayangkan di dalam keadaan bingung dia begitu, dia tidak memaksa Tuhan, dia tanya kehendak Tuhan, "Kalau kau mau." Dan apa yang terjadi? Yesus timbul dengan belas kasihannya. Dan selepas timbul belas kasihannya, dia menghulurkan tangannya dan dia menyembuhkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa banyak yang kita kenal saat ini terjangkit COVID-19, sehingga kan penyakit yang lain pun ada. Janganlah kita bingung, janganlah kita risau, sebab kita semua tahu Yesus itu Tuhan yang menyembuh. Dia Allah yang menyembuhkan, Dia Allah yang mendamaikan. Dia boleh. Dan malam ini pun dia boleh menyembuhkan. Bangkitkan iman saudara-saudari dan kita semua bertanya kepada Yesus, "Tuhan, kalau kau mau, aku mau keluargaku ini sembuh. Aku mau aku ini sembuh daripada penyakit ini." Dan Tuhan tergerak oleh belas kasihannya. Ya. Kalau dulu, kalau kita demam, semua orang ambil berat pasal kita. Ya, semua orang dijaga dengan rapi, dengan baik. Sekarang kalau kita demam, orang risau, semua menjauhkan. Ya, keluarga pun takut-takut. Dan harus juga kalau kita dijaga dengan bantuan alat-alat perubatan, ya, PPE lah begitu, SOP lah begitu. Manusia dapat berubah, tetapi sampai sekarang ini, baik Yesus yang merawat penyakit kusta itu, menyembuhkan, sekarang ini juga Tuhan dia tidak ikut SOP kalau mendekati kita. Dia tidak ikut protokol kesehatan. Dia mau, dia berbelas kasihan. Jadi percaya kepada dia, datang kepada Tuhan, yakin
Ya, ini adalah penyembuh yang ajaib, dengan cara yang ajaib dia mau. Ya, jadi pada saat ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa khusus kepada mereka yang menderita sakit penyakit, khususnya COVID-19 ini, yang berada di mana juga. Ya, saya sudah meminta kepada jemaat-jemaat Tuhan dan juga kepada semua yang kita berdoa bersama-sama dimanapun kamu berada. Satukan hati kita, satukan iman kita. Biarlah kita ada hati seperti Yesus, ada belas kasihan. Kita mau supaya mereka sembuh. Kita mau supaya mereka dapat jamahan kasih Tuhan, karena mereka keluarga kita. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita berdoa kepada orang-orang yang sakit COVID-19 ini dimanapun mereka berada, baik keluarga kita dan juga kawan-kawan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa Allah, dengan kuasa Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan lepaskan urapan kesembuhan terhadap mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, Tuhan lepaskan urapan kesembuhan terhadap mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa yang Allah berikan kepada kami minta Roh Kudus lepaskan urapan kesembuhan ke atas pribadi-pribadi yang sakit saat ini, yang telantar di rumah sakit, yang berada di pusat karantina, yang berada isolasi diri sendiri. Dalam nama Yesus Kristus, lepaskan urapan kesembuhan. Dalam nama Yesus Kristus, saat ini Tuhan, lepaskan urapan kesembuhan terhadap mereka yang kami sebutkan namanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Khusus juga Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk Ibu Jovita Belen yang saat ini berada di hospital Sandakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perintahkan kuman-kuman di dalam badannya dilemahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perintahkan kuasa kesembuhan masuk ke seluruh tubuh badannya saat ini dalam nama Yesus Kristus. Kami satukan hati, satukan iman bahwa Yesus, Engkau Allah yang menyembuhkan. Saat ini Tuhan, Ibu Jovita Belen dalam nama Tuhan Yesus Kristus disembuhkan. Kami perintahkan sistem imun dalam tubuh badannya kuat melawan, menelan setiap virus-virus COVID-19, tidak berkuasa ke atas tubuh anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami perintahkan juga supaya paru-parunya kembali normal, kembali berfungsi seperti sedia kala, oksigen kembali berfungsi seperti sedia kala, jantung, setiap organ dalaman dalam tubuh badannya saat ini sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami juga berdoa Tuhan untuk Jensen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk Jensen dan juga ibunya. Saat ini Tuhan, matikan setiap kuman-kuman di dalam tubuh badan mereka. Aku perintahkan kematian ke atas kuman COVID-19 di dalam tubuh badan mereka. Dan aku berdoa untuk sistem imun pertahanan tubuh badan mereka supaya sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali normal melawan setiap sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, juga kami berdoa untuk keluarga Rita yang berada di Tawau pada saat ini juga Tuhan positif COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, apabila Rita saat ini menyebut nama mereka dan kami datang dengan nama Allah, dengan kuasa Roh Kudus, kami minta Roh Kudus lepaskan urapan kesembuhan ke atas nama-nama mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perintahkan kesembuhan. Dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, dia disembuhkan. Aku berdoa untuk tubuh badan mereka melawan COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuman tidak berkuasa ke atas tubuh badan umat yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua sakit penyakit sudah dikalahkan, sudah dipakukan di atas kayu salib. Tuhan, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, masih banyak lagi nama yang harus kami sebut dalam keluarga-keluarga kami, keluarga jemaat kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang menderita pada saat ini sakit penyakit. Tuhan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku perintahkan urapan kesembuhan masuk ke dalam tubuh badan mereka, dan setiap rasa sakit di setiap bagian yang sakit dalam tubuh badan mereka dikeluarkan, disembuhkan, dipulihkan. Organ-organ kembali berfungsi normal seperti yang Tuhan ciptakan.
aliran darah kembali normal seperti yang Tuhan ciptakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan tubuh badan kembali normal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang Tuhan ciptakan, seperti yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan kau mau, kau katakan engkau mau dan mau mentahirkan, Tuhan mau dan Tuhan mau menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami berdoa untuk semua anggota jemaat kami yang sekarang ini yang juga disahkan positif COVID-19. Kesembuhan juga terjadi dalam tubuh badan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan mereka tidak akan menunjukkan gejala sekalipun, karena mereka sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah malam ini terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan di mana-mana. Tuhan, juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang jauh di tempat ini, yang berada di Semenanjung, yang mempunyai bayi, mempunyai anak kecil, mereka yang belum divaksin sekalipun. Kami tidak takut, karena Tuhan, Engkau yang menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami salurkan, kami lepaskan, kami ucapkan berkat kesembuhan ilahi ke atas tubuh badan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, satu yang kami imani Tuhan, roh sakit penyakit, virus kuman, kami batalkan rancangannya ke atas tubuh badan umat percaya. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, juga kami mengasihani mereka yang di luar daripada kepercayaan kami, tapi kami berdoa untuk mereka, untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan kiranya Tuhan, karena Engkau mempunyai hati yang berbelas kasihan. Engkau juga mau menyembuhkan mereka, karena mereka juga anak Abraham. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami serahkan doa ini Tuhan, kemuliaan untuk Tuhan, hormat untuk Tuhan, karena Tuhan, Engkau menunjukkan caramu yang ajaib menyembuhkan mereka. Tuhan, juga kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap perawat-perawat mereka. Kami berdoa khusus kepada pasukan barisan hadapan yang bertugas dimanapun mereka berada di seluruh negara. Tuhan, kami mengangkat mereka dalam doa ini. Tuhan, kuasai hati dan pikiran mereka, berikan mereka tenaga, berikan mereka perlindungan, beri mereka kesehatan yang baik, sukacita dalam bekerja dan melayani satu sama yang lain. Bapa, kami berdoa untuk pasukan barisan hadapan, terutama petugas kesehatan, dokter, nurse, dan kepada setiap yang bekerja dalam hospital di bahagian hadapan. Tuhan, Engkau jaga mereka, Engkau melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap hospital, klinik yang merawat pesakit COVID-19, petugasnya Engkau jaga ya Tuhan. Engkau mengenal setiap mereka ya Tuhan. Engkau mengetahui nama-nama mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lindungi mereka ya Tuhan. Lindungi mereka, jaga mereka ya Tuhan. Pakai hidup mereka menjadi berkat bagi ramai orang. Pakai mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua pasukan barisan hadapan ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka. Bapa, kami berdoa supaya mereka tetap teguh, tetap kuat iman mereka di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seterusnya kita mau berdoa untuk, karena ini adalah Soma, kita mau berdoa untuk setiap pelayanan ini. Mari kita terus berdoa untuk baik itu pelayanan Soma muda-mudi, baik itu pelayanan Soma belia. Mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan karena Engkau menjaga setiap kami, Engkau melindungi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesembuhan yang telah kami terima. Kami bersyukur Tuhan atas pelindungan-Mu. Kami bersyukur untuk Roh Kudus-Mu Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Engkaulah Allah yang menguatkan kami, Engkau Allah yang meneguhkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa untuk Soma, pelayanan muda-mudi, khususnya terlebih dahulu kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkatilah anak-anak muda di gereja kami, biarlah mereka masa-masa seperti ini Tuhan, biarlah mereka mempunyai satu kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan, satu kerinduan untuk mencari Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, dalam teknologi yang semakin berkembang ini, biarlah mereka tidak menjauh daripada Tuhan tetapi mendekat kepada Tuhan. Oleh itu Tuhan, pakailah setiap sumber ataupun gereja-gereja atau segala sesuatu yang rohani pada saat ini, alat hamba-hambamu yang sekarang ini yang telah menggunakan pelayanan atas talian, biarlah itu dapat memberkati setiap muda-mudi pada hari ini ya Tuhan. Kami berdoa juga dalam pembelajaran mereka yang
terjejas karena pandemik ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka tidak putus harapan, tetapi terus mengejar cita-cita mereka. Dan biarlah ya Tuhan, mereka menjadi terang dan garam bagi Engkau ya Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka, berkatilah juga ibu bapa mereka, yang biarlah mereka terus mendorong anak-anak mereka untuk terus percaya kepada Yesus, untuk terus mencari Tuhan, dan untuk selalu mendekat kepada Engkau ya Tuhan. Berkatilah ibu bapa dengan hikmat dalam mereka menjaga, mengatur anak atau mendidik anak-anak mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Tidak lupa juga ya Tuhan para belia. Kami bersyukur karena Engkau memberkati para belia di gereja kami. Oleh itu Tuhan, teruslah berkati mereka, khususnya dalam masa-masa pandemik ini. Biarlah Tuhan, mereka tidak putus harapan tetapi terus mencari Tuhan. Dengan iman kami bersatu, selalu mendorong satu sama lain, menguatkan satu sama lain dengan karunia-karunia yang ada. Oh Tuhan, berkatilah ya Tuhan para belia di gereja kami. Dan kami berdoa bagi yang kehilangan pekerjaan, biarlah Engkau terus mencukupkan mereka, Engkau terus memberkati mereka sebuah pekerjaan yang baru. Dan biarlah ya Tuhan, pada masa saat ini kami saling menolong, kami saling membantu satu sama lain. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pelayanan Soma ini dan juga setiap yang memimpin atau menjadi pembimbing dalam pelayanan ini. Engkau pakai mereka dengan cara yang ajaib. Engkau beritahulah kepada mereka rancangan-rancangan indah-Mu. Dan biarlah Tuhan kepada mereka ada hikmat dan kebijaksanaan, dan dengan cara yang kreatif mereka pergi melakukan pelayanan. Mereka pergi menguatkan anak-anak muda, mereka pergi menguatkan para belia di gereja ini. Dan juga ya Tuhan, berkati juga para belia yang di luar sana, yang mungkin bukan anggota kami, tetapi kami memberkati mereka. Engkau jaga mereka, Engkau lindungi mereka saat mereka pergi keluar untuk bekerja. Jauhilah mereka ya Tuhan daripada segala yang jahat. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin, amin. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, ku bawa hatiku, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita.
Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berilah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Oke, di sini ada pengumuman dengan cepat saya akan katakan. Nah, setiap Selasa kita akan adakan persekutuan doa seperti ini. Ya, ini sudah mungkin satu bulan lebih sudah kan? Ya, kita buat. Tapi kami bersyukur karena kami dapat mengundang Anda semua. Nah, jika kamu mau ada teruskan, saya mendorong kita untuk terus berdoa. Dan jika kamu ada sebarang bahan doa yang kamu mau didoakan, terus kamu boleh terus chat kami. Oke, ya kamu tahu, yang tahu nomor kamu boleh terus chat kami lah. Yang tidak tahu, kamu boleh tunggu di minggu depan. Nah, kamu ataupun sekarang ini kamu boleh chat supaya kami boleh tahu. Dan jika kamu ada kesaksian, kamu boleh terus nyatakan di komen di sana dan nyatakanlah kesaksian kamu jika kamu mau mendorong kita semua, karena kami juga rindu untuk didorong oleh Anda. Oke, itu saja daripada persekutuan doa pada malam hari ini. Marilah kita ikhtiarkan berkat ini bersama-sama. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita jumpa minggu hadapan. Bye-bye.